mutanajis. Jadi kalau nyuci baju itu, nyuci baju nih di tempat cucian seperti mesin cuci itu ya, itu kalau misalnya kok sampai airnya dulu, air, kemudian ditaruh baju yang terkena najis, maka airnya itu semuanya akan menjadi najis. Bagaimana caranya agar air itu tidak semua menjadi najis? Maka dibalik, yaitu bajunya dulu diember, lalu diguyur dengan air, meskipun airnya sedikit. Jadi itu yang dimaksud dengan wa yushtaratu fi tuhril mahal, disyaratkan mensucikan tempat yang terkena najis, yakni wurudul ma'il qalili, datangnya air yang sedikit, alal mahallil mutanajjisi, datangnya air sedikit menuju tempat yang terkena najis. Fa in warada, mongko lamun tumeka apa mutanajjisun, barang kang kena najis, alama ing atase banyu qalilin kang kidik, la kathirin ora banyu kang akeh, tanah jasa mongko dadi najis opo banyu. Sekarang kalau misalnya pakaian mutanajis, apa saja bentuk mutanajis, barang atau benda yang terkena najis, ya, itu mendatangi air sedikit. Tahu kan, takaran air sedikit berarti kurang daripada 60 cm. Satu ember, ember cat, ember apapun itu semuanya kolil masuknya. Kalau pengen bikin praktek agar kita punya batas air besar, maka nemboknya caranya adalah lebar itu 60 cm, ya, panjang 60 cm, dalam 60 cm juga. Jadi 60, 60, 60, maka itu masuk dalam kategori kafir. Biasa gitu ya. Kalau ember ini berapa senti? 25 atau 30 ya. Ini 30. Bisa jadi antara 30 atau 25 ini. Satu keramik. Kalau 30 berarti dari sini sampai ke sini, begitu ya. Itu 60. Ini sini 60. Ini sini 60. Ini sini 60, berarti begitu. Ini 2, 3, 4. Ini. Terus gini. Dah. Muter begitu berarti sudah. Ya kayaknya ini 30 cm. 30. 4 keramik ini, lalu tingginya 2 keramik. Tingginya 2 keramik meliling. Nah, itu maka sudah masuk kategori air banyak. Jangan sampai air yang ada di ember kemasukan baju najis. Kita habis main bola. Kalau habis main bola, maka kaosnya atau bajunya kotor. Kotor bukan najis. Terserah mau diapain aja, mau dicelupin kayak supaya bersih, mau dikum, terserah. Ini persoalannya baju kita terkena najis, bukan kotor. Karena kalau main bola di lapangan itu pasti suci sudah. Kecuali kalau misalnya lapangannya itu dekat dengan kandang ayam, dekat dengan kandang ayam, dan kita sangat-sangat bisa memastikan bahwa ayam itu banyak yang buang air ke lapangan tersebut. Lalu kita gloseran di lapangan itu, jatuh-jatuhan, kaos kita kemungkinan ada yang terkena oleh najis. Tapi kalau hanya sekedar main bola saja, kemudian jatuh-jatuhan dan jauh kandang bola dengan lapangan tersebut, ya sekotor apapun lapangan itu dan sekotor apapun baju kita, maka tetap dianggap suci. Kotor banget nih, najis. Setiap kotor jangan dianggap najis. Ya, kotor najis. Kena oli nggak najis.
Jadi tukang nggak najis. Kita menghukumi najis itu apabila nyata ya. Kalau nggak nyata hanya sebagai asumsi nggak boleh. Ya, pola pikir nggak bisa dipakai dengan asumsi. Kayaknya deh, nggak bisa kayaknya. Islam itu agama pasti. Hukum itu agama yang pasti. Nggak bisa bilang kayaknya. Makanya kalau kamu bener ngamalin hukum Islam, ngamalin ya syariat Islam, kamu nggak bakal bisa percaya dengan seseorang. Ngomong cerita apa aja dia nggak mudah percaya gitu. Ada suami istri bertengkar, istrinya ngadu kita. Kalau cerdas nih, kita nggak bakal mudah untuk percaya satu pihak. Iya kan? Jangan malah diladenin. Oh, jadi suami kamu begitu, kurang ajar ya. Berarti kita itu bukan pendengar yang baik dan tidak punya sikap yang bijaksana. Nggak pantas nerima curhatan orang seperti itu, nggak pantas. Yang pantas diprovokasi, menjadi orang dungu tuh pantas. Islam itu agama yang pasti, nggak bisa nerima begituan. Seorang istri cerita kepada kita, lalu ngapain juga kan kita diceritain istri orang? Kapasitas kita apa sih? Kecuali kalau kita pegawai di KUA atau salah satu hakim di mana kantor pengadilan agama, ya pantas. Kita orang biasa RT aja bukan. Kadang-kadang ambisi kita itu pengen nerima curhatan. Ini hal yang keliru juga ini. Kitanya ini sok ambisius menjadi pahlawan, menjadi sok pemberi solusi, padahal sama-sama puyeng ibaratnya. Ya wong puyeng biasa gitu tuh. Kalau wong nggak puyeng sih nggak bakal nerima, nggak bakal nyari-nyari masalahnya orang. Kamu punya masalah apa? Coba cerita ke saya. Nggak bisa, nggak boleh begitu sama orang. Urusan orang, selama dia nggak cerita kita nggak usah pengen kepo. Gitu sikap bijak tuh, dikerjain. Jangan dikit-dikit ada orang nangis kita samperin, sok pahlawan. Kamu ngapain, sedih, cerita aja sama saya. Kamu siapa? Siapa kamu? Pahlawan siapa? Dan apakah ada orang yang pengen cerita sama kamu? Kapasitasmu apa? Kualitasmu apa? Pendidikanmu apa? Sampai harus ada orang yang ketika sedih cerita sama kamu itu apa? Kamu itu siapa? Maka jangan jadi orang pede-pede amat gitu. Jadilah orang sederhana mungkin dan mengatakan saya nggak tahu mbak. Jangan mudah percaya. Sampai kita memastikan ada bukti, ada saksi. Kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, jara-jare, nggak boleh. Kecuali apabila memenuhi standar hadis. Hadis itu kan jare-jare. Kita jari Imam Bukhari. Ya, kita jari Imam Nasai. Kita itu katanya. Tapi lihat kredibilitasnya nih. Rawiyun adlun, thiqatur rawi, kecerdasan rawi, keadilan rawi. Sudah terbukti kapasitas mereka. Ada pelajaran jarah wa ta'dil untuk bisa mengetahui mana rawi yang adil, mana rawi yang lemah, mana rawi yang tukang bohong, mana rawi yang memang tidak bisa dipercaya. Itu enak begitu tuh. Ya artinya kita kan jari Nabi juga. Kita percaya Isra Mi'raj kata siapa? Kata Nabi. Apa wajib kita mempercayai Isra Mi'raj? Wajib. Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa. Kredibilitas nabinya. Lah, kalau kita mudah percaya sama orang, kredibilitas dia apa? Sudah sejauh apa kita mengenal dia? Sepinter apa dia? Sebisa dipercaya apa dia? Sampai kita harus terima cerita apa-apa sama dia. Atau kitanya yang gampang menerima cerita orang. Lebih kelihatan nggak pinter dan lebih kelihatan bodoh apabila ada orang cerita ke kita, selalu kita dengarkan, selalu kita iyakan. Bahkan ketika dia membenci suaminya, kita jadi ikut-ikutan benci, ya berarti kan gawa-gawa. Anak kecil gitu mah. Ya pantasnya sekolah lagi di PAUD, jangan terima curhatan orang. Kalau orang cerita terus kita percaya, itu berarti nggak layak untuk dijadikan sebagai
panutan. Ada perempuan cerita ke kita, oh begitu ya, ya. Udah digituin aja. Percaya kan? Oh ya nggak tahu ya. Baru cerita Mbak, baru cerita saya kan belum bercerita ke suaminya. Barangkali versi suaminya beda. Sebab bisa jadi perempuan ini cerita dengan penuh kedustaan dan kebohongan. Di masing-masing di antara kita nih potensi semua jadi pendusta, tuh. Potensi semua jadi pendusta. Berbicara tidak sesuai dengan fakta. Itu bisa semua. Maka ketika kita bercermin, saya saja tukang bohong ya. Apalagi orang lain. Gitu. Nah, ketika ada orang bertengkar, kedua pihak bertengkar, jangan sampai percaya terlebih dahulu sebelum kita qabla ayyas ma'akalamal akhar, sebelum kita mendengarkan ucapan yang lain. Gitu. Nah, kamu kalau agak mengenal Abi sedikit, nggak bakal gampang emosian. Tukang laporan ke Abi, tukang laporan ke Abi. Kamu kenal Abi enggak? Tidak segampang itu orang laporan juga kemudian langsung dipercaya. Lihat kredibilitasnya orang, kemudian lihat kelakuan yang dilaporkan sehari-hari bagaimana nih orang. Gak usah laporan dari kamu lah, kamu laporan cukup masih informasi saja. Nanti selanjutnya saya amati sendiri, saya saksikan sendiri, saya buktikan sendiri. Oh bener apa kata, kan begitu. Nah, di dalam Islam itu harus ada kepastian. Kamu belum menemukan bukti bahwa suaminya betul-betul KDRT, suaminya menelantarkan, suaminya nempeleng, suaminya menang sendiri, kamu baru dapat cerita. Belum ada kepastian. Saksinya baru satu, perempuan, itu pun perempuan nggak bisa jadi saksi. Kamu lihat takrif. Perempuan nggak bisa jadi saksi kecuali persoalan haid, kecuali persoalan melahirkan, hilal saja saksinya perempuan nggak sah. Apalagi ini perempuan memberikan sebuah berita, bukan berarti perempuan ya tertinggal, bukan. Apalagi seorang perempuan memberikan sebuah berita, der. Terus geleman kita yang ngerokok kan sebagai apa gitu. Kalau kita mah kayak nggak diladenin nih perempuan nangis-nangisan, curhat-curhat, kecuali kalau dia menganggap saya itu seorang hakim resmi. Kalau kau anggap saya seorang hakim, mengangkat saya sebagai hakim, suatu ketika saya pun berhak untuk memanggil suami Anda. Gitu kan? Saya tanya detail lebih lanjut. Kalau informasinya berbeda antara si perempuan laki-laki atau suami istri dan suaminya, maka kita harus mencari bukti fakta. Buktinya apa? Kan perempuan bilangnya KDRT, laki-lakinya bilang perempuannya yang kanjen. Misalnya nih, perempuannya nggak bener, istri saya nggak bener Pak Ustadz, istri saya itu luar biasa itu, ngeladenin laki-laki terus, lev-levan baik, misalnya gitu. Ya kan, udah katanya kamu suka jotos, nggak pernah, sekalipun juga nggak pernah. Kalau ngancem begini ya, perempuannya bilang udah babak belur, matanya udah ditonjokin. Ayo, kamu harus gimana kalau kayak gitu? Nah, seringkali tuh begini. Info tuh seringkali tuh begini. Ke siapa aja? Bukan hanya suami istri, laki-laki dengan laki-laki ketika berseteru atau bersengketa. Ketika kita hanya mendengarkan satu pihak saja, maka kita akan menganggap pihak lain itu salah. Kalau kita nggak bijak, kecuali kalau kita bijak, bisa jadi bature kita yang salah. Bisa jadi, gitu. Maka jangan, Islam itu agama yang pasti, bukan agama yang kamu ke makam, ke kuburan, lalu menginjak sesuatu yang banyak, diinjak, blok gitu. Kalau nggak ada baunya dan kamu nggak lihat secara langsung, gelap, sudah anggap aja itu suci. Meskipun nanti pada kenyataannya ternyata kotoran bebek misalnya. Tapi yang jelas ketika belum ada kepastian, kamu anggap kamu baik-baik saja. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Asal dari segala sesuatu itu tetapnya sesuatu pada keadaan semula. Kamu dalam keadaan apa nih? Suci. Enggak, sebelum kamu injak itu tadinya kamu suci nggak kakinya?
Wudhu nggak? Suci. Berarti kamu sekarang suci. Tapi saya nginjak-nginjak apa? Nginjak kotoran. Kamu tahu nggak itu kotoran? Nggak tahu, ya sudah, itu kamu suci. Gitu loh. Sebelum kau memastikan bahwa betul-betul yang kau injak adalah najis. Qabla antajida rihan. Sebelum kau menemukan baunya, aku kan lagi sholat. Nah, di dalam dubur itu ada selempat-lempit seperti ada angin yang mau keluar. Itu setan tuh, sepulan setan. Saya batal sholat. Kenapa batal? Kentut. Oh, ada suaranya kayak nggak ada deh. Iya sih nggak ada suara. Baunya ada nggak? Enggak. Kenapa kamu pastikan bahwa itu kentut? Ya tapi kaya-kaya tuh, kaya-kaya nggak bisa. Islam begini nih nggak bisa. Kalau ada orang kayanya sih, jangan diladenin. Gitu. Ya, jangan diladenin. Oh, kemarin ada seorang anak bilang kepada kami, kayaknya sih Bapak husnul khotimah. Oh, kayaknya. Terus intinya yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruhu, katakan bahwa ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah, sudah, kau diem. Itu nggak usah jasadnya ayah, ini kayaknya si as, nggak halu karena. Nah, nggak boleh begini dalam Islam. Apalagi kamu nerima cerita-cerita setan, percaya, wah ya nama mistik kamu nama. Islam dudu, jadi kayak wong gampang. Saya tadi malam ketemu sama kuntilanak pocong. Masa sih? Ya Allah, saya jadi takut. Keciri blohonik ini pasti. Yang dengerinnya ya, keciri blohonik. Orang kalau pinter sih ya, yang saya nggak lihat sih. Ya, itu. Tidak semua informasi dari teman akrab kita lalu kita percaya. Kita punya teman akrab, enggak. Kita berteman, tapi setiap kau kasih informasi ke saya, ya saya minta maaf. Tidak bisa, karena sayanya sendiri tukang bohong, gitu aja. Sayanya sendiri tukang bohong, yang mana kadang-kadang saya ngasih informasi itu kadang benar, kadang enggak, sesuai dengan kepentingan saya, kamu, dan teman-teman yang lain. Potensi juga sama seperti tukang bohong, gitu aja. Gak usah anggap sesuatu yang tidak pasti ya. Kalau sesuatu yang tidak pasti ya, jangan sampai ada bahasa-bahasa kayaknya sih. Nah, kalau misalnya macam-macam kitab, terus kemudian maknane tiba-tiba kayaknya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Kalau gurunya salah, kau bisa cross check gitu. Gurunya udah bilang kayaknya nih, berarti nggak pasti, cari sendiri ya, kan begitu. Tapi kalau sekedar ngasih informasi, apa aja informasi kok kayaknya. Terus jare loh. Kamu ini kata siapa? Kata ini. Tanya, kamu kata sih kata. Wis kayak perawi hadis muter. Urip nih pondok nih kampung bae lu pada preman-preman isi kayak perawi hadis muter. Ya mau duk kami sih. Kalau perawi hadis itu jelas ya, sohehnya jelas, sikotur rawi. Ojan bilang sama Musonib Abi marah, Musonib bilang sama Edi Abi marah, Edi bilang sama Arya Abi marah. Muter-muter sampai wong 11 rantaian rawi. Mungkin berarti cross check. Emang Abi marah? Enggak. Oh, berarti 11 rawiku doif kawir, wah. Nggak bisa dimasukkan ke tempat apa susunan hadis tuh, nggak bisa begitu. Wong nggak ada bukti nyata. Artinya misalnya Rasulullah yang bersama dengan Rasulullah perawi pertama Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu, di bawah-bawahnya itu ininya sebenar. Tapi kadang-kadang tidak semua juga. Tapi yang jelas jangan segala hal itu mudah dipercaya. Semuanya harus di cross check. Itu orang pinter tuh gitu. Orang pinter tuh harus tidak mudah percaya orang pinter. Kalau gampang percayaan, iya ya. Dengerin. Gimana Mas? Kira-kira nggak tahu saya solusinya gimana. Orang saya juga belum bisa memastikan cerita Anda benar, gituin aja. Loh, berarti nggak percaya sama saya? Ya manusiawi sih Bu, saya nggak percaya, wong saya baru kenal gitu. Baru kenal. Ada orang pengen nyumbang tanah ke sini, katanya 2 hektar, habis jos ke sana.
Terus dari awal kita udah nggak yakin ini mah. Tapi barangkali iya kan gitu, barangkali iya kan karena orang yang ngasih informasi kan ihtimal, option. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau kita langsung klaim salah, ternyata dia bener ngasih wakaf, gagal kita jadi. Kan begitu, rugi. Saya mau ngomong, Pak, saya mau ngasih mobil Pak sama Bapak. Jangan dulu langsung tidak percaya. Bentar, kamu langsung pakai kaidah nggak percaya, saya nggak percaya sama Anda. Ternyata beneran pengen upaya mobil, akhirnya upaya mobil uang sejen, kamu yang rugi. Tatkala dia beneran orang kaya ngasih mobil, bener ya, mau kita bayar Pak? Nggak bisa gitu tuh, paham kan ya? Kalau ada orang ngasih informasi yang sekiranya menguntungkan, option bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Tapi kalau dia memberikan informasi yang sekira merugikan, kita langsung ghalabatul zonnya itu awas, hati-hati dan sebagainya. Nah, begitu juga persoalan masalah najis. Air banyak, air sedikit itu harus pasti ya. Air sedikit, air banyak itu harus pasti. 60 cm itu masuk kategori air banyak. Di bawah 60 cm itu masuk dalam kategori air sedikit. Kita harus pahami dulu najis yang ada di baju, betul najis atau tidak. Pastikan. Kotor saja, ya sudah. Mau diobok-obok, mau diguyur apa terserah. Yang penting kotorannya hilang. Kotoran, bukan najis. Debu atau ini ada apanya, celarek ini ada spidol, itu semua kotoran. Kita tidak punya kewajiban untuk membersihkan itu. Kotoran namanya. Kecuali kalau najis lihat gini nih, najis. Kalau najis maka kewajiban kita adalah membersihkan. Gitu. Tapi pastikan ini betul-betul najis atau bukan. Kalau betul najis, maka jangan dimasukin ke ember. Kita kena najis banyak airnya, jangan dimasukin ke ember. Enaknya begitu. Atau dimasukkan ke ember tapi embernya nggak ada airnya. Ini ember, kosong embernya, kering. Masukkan baju kita yang terkena najis. Ya saya, setelah baju baru air yang kedua kalinya. Jangan dibalik. Ember isinya air. Kemasukan baju kita yang terkena najis, maka airnya menjadi najis. Tadinya mutanajis, sekarang berubah menjadi najis. Tapi fa'in waroja mutanajjisun ala ma'in qalilin la kathirin tanajjasa mongko dadi najis opum ma wa illam yataghayyar lan senajan ora opum ma fala yutahiru nuli ora nyuciake opum ma khairahu ing liyanim ma. Ya, wa in warada mutanajjisun ala ma'in qalilin, apabila benda yang terkena najis masuk ke dalam air yang sedikit, maka air tersebut menjadi najis. Wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah, wala yutahiru ghairahu, maka air itu tidak bisa mensucikan yang lain. Itu ya. Ini kita ngebahas airnya. Ini peci kita terkena najis. Ini ember. Di dalam ember itu ada air sedikit. Sedikit itu berarti kurang 2 gula. Ini peci kita kena najis. Kita masukin aja. Ini mutanajis kan namanya. Peci yang terkena najis itu berarti mutanajis. Masukin aja ke ember. Maka airnya najis semua. Airnya najis. Sudah. Air ini nggak bisa digunakan untuk apa-apa. Najis. Kenapa airnya najis? Bening kok. Wa illam yataghayyar fala yutahiru ghair. Meskipun airnya itu nggak berubah, maka air ini meskipun tidak berubah tidak bisa membuat benda yang lain suci.
Jelas ya, tidak bisa membuat benda yang kenapa? Karena kemasukan air najis ini. Kemasukan mutanajis ini. Bagaimana caranya biar airnya tetap suci? Airnya tetap suci. Ini peci, dikasih keran, maka percikan air ini tetap suci. Habis mandi najis, maka airnya tetap suci. Kita bahas airnya. Gitu. Kecuali kalau ada perubahan, maka airnya itu akan menjadi najis. Wa faroko lan bedani opo alwaridu perkara kang tumeka ghairahu ing liyane warid bikuwatihi kelawan kuwate warid dikaunihi krono anane warid iku amil lah kang lakoni. Warid itu berarti air yang datang, namanya warid. Air yang warid namanya. Ghairahu itu air yang dimasukin benda najis. Nah, wa faraqal warid ghairahu biquwwatihi. Antara air yang mendatangi mutanajis dengan air yang didatangi itu beda. Kalau air yang mendatangi mutanajis itu air yang kuat karena dia pelaksana. Ya. Falau tanajjasa mongko lamun kena najis opo famuhu cangkeme wong kafa mongko cukup opo akhdul ma'i ngalap banyu biadihi kelawan tangane wong ilaihi maring fam wa illam ya'lu lan senajan ora ngluhurake sapa wong ha ing yad alaihi ing atase fam. Andaikan mulut seseorang terkena najis, maka cukup mengambil air dengan tangannya. Ngambil air ke mulut yang terkena najis. Wa illam ya'luha alaih, meskipun si tangan itu nggak harus tetap terus berada di mulut, itu cukup buk gitu aja ya. Mulut terkena najis, maka cukup mendatangkan air ke mulut. Usah gini terus, cukup brek. Kama kaya barang kala kang ngendika sapa syekhuna guruwe kita. Wa yajibu lan wajib apa khoslu kulli ma basu saben-saben perkara fi haddi zahiri ing dalem perkara kang ing dalem pelanggarane perkara kang zahir minhu saking ma. Tetapi dalam kasus demikian wajib untuk membasuh segala sesuatu yang menjadi batas luarnya mulut. Ini mulut, maka batas luarnya begini. Maka setiap batas-batas luarnya mulut itu harus dibasuh. Walau bil idarati lan senajan kelawan muter-muteraken kasobbi ma'in koyon nuangake banyu fi inain ing dalam wadah mutanajisin kang kena najis. Wa idaratuhu terus bijawani bihi wa idaratihi lan muter-muterake banyu bijawani bihi kelawan kiwe tengene ina, meskipun diputer-puterin yang batas daripada mulutnya tadi, seperti halnya sama juga menuangkan air pada tempat yang terkena najis lalu diobok-obok begini, bok kanannya kena, kirinya kena gitu ya. Wala yajuzulan ora wenang lau kaduwe wong opo ibtila usyai'in nelen sewiji-wiji qabla tadhiri fammi ing dalem sadurunge bersih cangkeme wong
hatta bil ghororoti sehingga kelawan nekaake banyu kang maring tenggorokan ghororah. Nah, ketika kita menganggap bahwa mulut kita terkena najis, maka janganlah terlebih dahulu menelan apapun, jangan makan apapun sebelum kita pastikan bahwa mulut kita itu suci. Sampai batas tenggorokannya kena air semua, entah itu dikumur-kumur, diputer-puterin, di bahasa idaroh. Farqun utawi kiku ana cabang sembeji lau asoba lamun menimpa ntar dulu. Lawasoba lamun menani lah al ardo ing bumi opo nahwu baulin sak padane uyuh wajafalan garing opo uyuh fasubbanuli den tuangake ala maudhi'i ing dalem panggonane uyuh opo maun banyu faghamaron nuli nutupi opo banyu hu ing maudhi' tahura maka suci apa maudhi. Apabila sejenis air, apabila yang seperti najis itu jika ada air kencing, ini aja, jika ada tanah terkena air kencing, lalu air kencingnya itu kering, air kencingnya itu kering ya, tanah terkena air kencing, air kencingnya itu menjadi kering. Kemudian diguyur sama air aja. Airnya itu rata sampai ke tempat tadi tuh, maka tahur. Tanahnya atau tempatnya tadi yang terkena air kencing itu menjadi suci. Terlalu ini ada maknanya abi lagi. Walau lam yandoblan senejan ora nyerep opo banyu ayahuru seneja tegese ora nyerep tegese nyerep opo banyu sawaun podo uga kana opo al ardu bumi iku solbatan atos aurah watan atawa lembek gembor. Jadi kalau ada air kencing, air kencing itu menimpa apa tadi namanya? Tanah. Ada air kencingnya jatuh ke tanah. Air kencingnya jatuh ke tanah. Kemudian diguyur sama air. Airnya rata. Meskipun tanahnya itu, meskipun airnya tidak meresap, tidak masuk, masih menggenang atau gimana gitu. Ya kayak keramik, berarti kan kalau diguyur airnya nggak meresap. Entah itu buminya atau tanahnya itu atos keras ataupun gembor, maka tetap itu dianggap suci. Wa idza kanatan ing dalem nalikane ana opal ardu bumi iku lam tatasyarrab ora nyerep apa ardu ma ing perkara tanah jasad kang dadi najis opal ardu bumi bihi kelawan mafala buddha mongko ora kena ora apa min izalatil aini apa ngilaken ain qabla sabbil ma'i ing dalem sadurunge nuwangaken banyu alqalili kang sitik alaiha ing atase ardu kama kaya barang laukanat lamun ana apa ardun fi ina ing dalam wadah walau kanat lan senajan ana apa najasatu walau kanat nanti aja wa idza kanatil ardu apabila bumi tidak bisa meresap najis ya
apabila bumi tidak bisa meresap najis, ya, maka kita wajib untuk menghilangkan ain. Ain itu wujud. Ain itu namanya wujud. Wujudnya najis. Ada orang ngek, gitu ya. Ada orang ngek di tanah. Bukan berarti kita pakai kaidah yang awal, kita langsung guyur aja begitu. Wah, nanti suci, nggak bisa begitu maksudnya. Ainnya dihilangin dulu, no. Ainnya, wujudnya, nya dihilangin dulu. Kalau masih ada bekasnya berarti kan ainnya masih ada. Masih ada bekasnya nih. Grewelan-grewelan kecil misalnya kotoran, langsung ditisu tadi apa, sampai nggak ada wujudnya, sampai nggak ada ainnya, baru diguyur bersih, suci. Itu di tanah tuh gitu. Mau tanahnya itu atos ataupun gembur. Maksudnya Abi jangan sampai pakai kaidah yang pertama itu, kalau misalnya ada air pipis, kalau ada air pipis manusia kita temukan di sebuah tanah, lalu air pipisnya mengering, maka suci sudah. Tapi diguyur dulu, diguyur air aja, maka suci. Gitu. Asal digurunya khomarau rata ya. Sekarang apabila ada ainnya, wala budda min izalatil aini, maka harus menghilangkan wujudnya dulu. Qabla sabbil ma'il qalili 'alaiha. Sebelum mengguyurkan air yang sedikit tersebut, nah air yang sedikit kepada bumi tadi. Kama law kanat fi ina'in, seperti halnya berlaku juga untuk wadah. Wallahu